Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini saya akan bahas untuk kimia anorganik 1 ya, PK 4204. Dan akhirnya tiba di modul terakhir, yaitu dalam modul 9. Dan langsung kita mulai saja langsung dari tes formatif yang pertama, yaitu adalah terkait dengan halogen ya. Untuk modul 9 ini full halogen ya. Oke, nomor satu, unsur-unsur halogen memberikan warna khas antar satu dengan yang lainnya. Pernyataan di bawah ini yang berkaitan dengan pembentukan warna ini sebenarnya simple, ada hubungannya dengan materi yang lain, yaitu adalah di fisika ya. Kalau kalian masih ingat terkait dengan spektrum warna Meiji Hibiniu ya, it depends on panjang gelombang ya. So, karena panjang gelombang itulah, makanya muncul warna yang berbeda-beda. Karena di sini yang ditanya adalah terkait dengan pembentukan warnanya ya. Jadi pembentukan karena panjang gelombangnya berbeda-beda, makanya warnanya beda-beda gitu. Karena apa namanya, merah, jingga sampai ungu itu punya range atau punya range tertentu. Misalnya merah ini untuk panjang gelombang sekian sampai sekian ya. Itu terkait dengan materi gelombang elektromagnetik ya. Oke, and then nomor 2, energi ionisasi H 1311 dan Cl adalah 1256. Penyebab klorin sulit membentuk bilangan oksidasi +1 dibandingkan hidrogen. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya ini I think ya, misalnya 1000 tapi beda, maksudnya nilainya energi ionisasinya ini kan 1000-an nih. Cuman pas dilihat perbedaannya, oh perbedaannya cuma sekitar 60 nih. Nah, 60 kalau dibanding 1000 kan kecil banget tuh. Nah, harusnya logikanya adalah Cl ini pasti bisa dong kayak H. Nah, tapi ternyata tidak. Akibat dari apa nih? Klorin ini nggak bisa kayak H yang bikin bilox +1. Atau kalau itu kata melepas satu elektron. Nah, itu diakibatkan karena pembentukan klorin atau energi kisi klorin itu kalau dibandingin sama energi ionisasinya itu lebih besar energi ionisasinya daripada energi kisi ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 1 dan 2-nya dan kita lanjut ke nomor 3 dan 4. Nomor 3, konfigurasi elektron klor pada saat berada dalam senyawa ClF3 itu bagaimana? Nah, udah. Ini gampang karena apa? Ya, of course ini kan teori hibridisasi ya. Yang dimana berarti atom pusatnya adalah Cl. So, kita bikin dulu konfigurasi atom pusatnya adalah Al, kok Al? Cl, kemudian berarti ini adalah neon. Kemudian 3s2, 3p5. Lalu kita buatlah diagram orbitalnya untuk 3s dan 3p-nya. Nah, seperti ini 3s-nya, ini 3p-nya, kita isi 1 2 1 2 3 4 5. Nah, ternyata untuk F ini kan apa namanya? Di sini ada unsur F yang di sekeliling Cl-nya ada 3. Kita tahu bahwa F ini adalah golongan 7A, so berarti bisa kita katakan elektron valensinya 7. Yang artinya berarti butuh satu elektron untuk oktet. Nah, ya udah, berarti kita masukin aja nih satu ke bagian sini. Nah, tapi ternyata dari si Cl-nya sendiri cuman ada satu doang. So, apa yang harus kita lakukan? Ya, buatlah dia terpaksa melakukan keadaan tereksitasi, yaitu adalah memindahkan beberapa supaya menyediakan ruang gitu ya. Yaitu adalah yang ini nih, set, 1, 2 ya. Ini dikeluarin kemana? Ya udah, bikin blok baru, yaitu adalah blok 3D. Yang dimana blok 3D ini berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Ini 3D nih. Kita oper nih ke blok D lah ya. Kita oper ke blok D. Alhasil berarti apa namanya? Ini 3S, ini 3P3,
Nah, sorry, ini 3P, ini 3D-nya ada 5, 1 2 3 4 5. Nah, ya udah, berarti 1 2 1 2 3. Nah, yang biru tua 1 2 pindah ke sini. Ya udah. Berarti ini 3S, 3P. Perlu nggak sih? Oh, nggak perlu, cukup satu aja ya. Ini nggak perlu banyak-banyak, cukup satu aja. Cukup satu aja yang pindah ya, yaitu adalah yang mana? Yang ini aja cukup ya, yang paling luar dulu nih. Sehingga berarti pindahnya ke blok 3D. 1 2 3 4 5. Nah, ya udah, berarti masuk ke sini. Nanti masuk ke sini gitu. Nah, oke, kopas dulu aja, set. Nah, ini juga kopas aja. Oke, ya udah, berarti ini hapus. Buatlah satu seperti ini. Nah, ya udah, karena kita punya 3F. F-nya ada 3 nih. 3 buah F. Masukin ke sini 1 2 3. Nah, dan kalau kita lihat ternyata keadaan si CL bagaimana? Ya, ada di 3S2, ya kan? Terus 3P-nya itu lihat yang hijau aja, lihat hijau sama yang biru tuanya aja yang belum dimasukin ya. Begini aja nih, nanti barulah setelah dimasukin ya, setelah dimasukin maka nanti akan bentuknya seperti ini. 1 2 3. Ya udah, berarti ini 3S2. Nah, 3P ini X Y Z, X-nya 2, Y-nya 1, Z-nya 1, kemudian D-nya 1. Nah, berarti yang mana tuh? Ya, jawabannya adalah yang A. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, ke soal nomor 4. Energi ikatan F dengan F 126, sedangkan BR dengan BR 158. Penyimpangan energi ikatan pada F2 disebabkan karena apa? Nah, gini. Kita tahu bahwa kan kalau misalnya dari atas ke bawah kan jari-jarinya semakin besar. Nah, yang atas kecil, yang bawah gede. Nah, harusnya kalau misalnya bagian yang kecil itu harusnya energi ikatannya lebih gede ya, karena dekat dengan inti, sehingga untuk memaksa dia keluar sulit. Nah, tapi kenyataannya adalah F dengan F ini malah lebih kecil daripada BR2. Nah, alasannya kenapa? Ya, alasannya yang tadi saya bilang terkait dengan jari-jari, yaitu adalah yang C. Ya, jadi penyimpangan energi ini disebabkan oleh jari-jari F lebih kecil daripada jari-jari BR. Oke, sorry. Jadi gini, oke. Jadi kan harusnya F2 itu lebih besar daripada BR2 ya kan. Terus kemudian nanti BR2 itu makin lama ke I2 makin ke CL2 ya. FCL BRI. Oke. Jadi alasannya karena kan kita tahu bahwa F2 ini adalah oksidator kuat. Terus juga dia sangat reaktif dibandingin sama yang namanya unsur-unsur segolongannya ya, karena emang punya karakter negatifan yang cukup tinggi kan ya. Bahkan dia paling elektronegatif lah ya, dibandingin sama unsur-unsur yang lain. Nah, sehingga karena sangat reaktif, of course, karena sangat reaktif tuh berarti yang ikat kurang kuat, seperti itu. Jadi kalau dibandingin F2 dengan BR2, kenapa F2 ini lebih kecil? Karena Karena jari-jari F lebih kecil dari jari-jari BR, yang menyebabkan keelektronegatifannya tinggi. Ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 3 dan 4 dan kita akan lanjut ke soal nomor 5 dan 6. Oke. Jadi nomor 5 ada energi bebas perubahan daripada perubahan yang dimana 1,5 X2
Nah, jadi di sini nomor 5 ini sebenarnya ada di nilai ini ada di tabel ya, ada di halaman 9.10 tabelnya. Oke, jadi untuk X sama dengan maksudnya gini. Jadi di nomor 5 ini kita punya informasi bahwa apa namanya? Yang pertama nih. Nah, yang pertama setengah F2 menjadi F hidrat. Nah, seperti itu. Itu butuh yang namanya delta G. Delta G 0-nya sama dengan minus 730 kilojoule. Terus yang kedua, setengah Cl2 menjadi Cl dalam bentuk hidrat, yang dimana delta G 0-nya sebesar minus 592 kilojoule per mol. Ini per mol juga nih. Kemudian yang ketiga, setengah Br2 menjadi Br dalam bentuk hidrat, menjadi mana delta G 0-nya itu besarnya adalah minus 548,5 kilojoule per mol. Dan I berarti yang keempat, berarti setengah I2 ini dalam bentuk gas ya berarti ya. I dalam bentuk hidratnya, di mana delta G0 itu sama dengan minus 486,5 kilojoule per mol. Oke, di sini kayaknya ada ketidaksesuaian ya. Karena kalau misalnya emang kita bilang ini hidrat, di mana sebenarnya ini reaksinya adalah ada minusnya nih ya, ada minusnya. Nah, sekarang ternyata kira-kira mana nih? Kan gitu ya. Mana yang lebih mudah bereaksi? So of course bisa kita simpulkan bahwa ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, dan ini nomor terakhir. So ya, apa yang terjadi sebenarnya? Oke, sorry. Ini kebalik ya. Tetap yang 1, 2, 3, 4 karena kita maunya yang paling gede. Nah, terus kemudian kalau misalnya kan gini nih, ini adalah persamaan reaksi selnya akhir misalnya. Dan kita ingat adalah rumus delta G0 itu kan sama dengan min NF kali E-nya. Min SL gitu misalnya. Nah, berarti SL-nya di sini berarti kalau misalnya ini minus dan ini minus, berarti ini adalah SL yang positif. Berarti bisa kita katakan sebenarnya kalau kita ditanya urutan SL-nya, berarti yang paling gede diurutkan dari yang paling besar adalah yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, persamaan reaksi nomor 3, persamaan reaksi nomor 4. Nah, berarti kan yang atas 730. Mudah reduksi. Nah, oke. Kita nggak usah pakai ke sini karena gini, terlalu rumit ya. Karena gini ya, namanya otomatis ini mudah bereaksi, berarti kalau kita lihat ini mengalami reduksi ya. Oke, berarti kalau kita urutkan, yang berarti namanya kalau misalnya dia mengalami reduksi, kalau kan gini ya, masih ingat ya teorinya kalau untuk redox, kalau kita punya zat yang mudah mengalami reduksi, itu bisa kita bilang bahwa dia adalah sebuah zat yang mengalami reduksi lah ya. Zat yang mengalami reduksi itu disebut dengan oksidator. Ya, oksidator. Nah, berarti kalau semakin mudah dia mengalami reduksi, berarti dia termasuk oksidator kuat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau dia emang oksidator kuat, oke, kita cek dulu nih. Kekuatan oksidator F lebih kecil, salah. Ini harusnya kebalik ya. Nah, terus kekuatan reduktor, ya ini jelas salah karena harusnya adalah kekuatan oksidator yang seperti ini ya. Ini salah urutan, ini salah kalimat. Nah, tinggal antara C dengan D. Nah, kalau untuk energi hidrasi ya kita harus ngecek dulu secara by data kira-kira gimana. Makanya jawabannya adalah C. Nah, tapi ini bisa kita logikakan lagi karena apa? Namanya zat yang mengalami reduksi, berarti kan kalau kita urutkan berarti ya dari yang mudah reduksi ya, dari yang mudah reduksi
Kalau mudah reduksi itu kan berarti F lebih besar Cl, lebih besar Br, lebih besar I. Berarti kalau mudah oksidasi, siapa yang mudah oksidasi? Ya kebalikannya. Berarti F lebih kecil Cl, lebih kecil Br, lebih kecil I. Yang dimana kalau misalnya kekuatan atau kemudahan reduksi dinamakan sebagai potensial reduksi standar, maka kalau namanya mudah oksidasi adalah potensial oksidasi. Ya, so jawaban nomor 5 adalah yang C ya. Jadi kita pakai cara itu aja daripada ribet-ribet. Kalau SL itu kan harus ada reaksi ya, reaksi total, bukan cuman kayak gitu ya. Kalau soalnya apa namanya nggak bisa buat kayak nentuin untuk kira-kira nih apa namanya potensi reduksi standarnya berapa. Oke, nomor 6. Ion-ion yang terdapat di dalam air klor adalah apa? Jadi klor ditambahkan dengan H2O akan membentuk yang namanya HCl ditambahkan dengan HClO. Nah, kemudian untuk HCl, berarti apa? HCl akan terurai menjadi H plus tambah Cl min. Ya, karena di dalam air ini kan HCl terbentuk karena H plus tambah Cl min. Nah, kemudian apa namanya? Untuk si siapa? Untuk si HClO ini terbentuk karena apa? HClO itu ada karena terbentuklah dari HCl H plus tambah ClO min. So berarti ion-ion yang ada di dalam air klor yaitu adalah ya jawabannya adalah yang B, yaitu adalah Cl min dan ClO min. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 5 dan nomor 6-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 7 dan 8. Hasil elektrolisis larutan NaCl akan didapatkan apa nih? Oke. Ya sudah, ini terkait dengan elektrolisis. So, namanya elektrolisis itu kan berarti yang harus dilakukan adalah menguraikan apa yang dielektrolisis. Yaitu adalah NaCl aquos. Aquos NaCl akan terurai menjadi Na plus aquos tambah dengan Cl min dalam bentuk aquos. Nah, kemudian berarti ini akan pergi ke katoda, ya kan? Karena katoda ini adalah elektroda negatif. Terus kemudian yang ini akan pergi ke anoda, karena anoda ini adalah elektroda positif. So, berarti karena kita tahu bahwa di katoda itu kan tergantung sama jenis kation, bukan tergantung sama jenis elektrodanya. So, berarti di katodanya, reaksi di katodanya karena berhubung apa namanya ionnya adalah Na plus yang termasuk salah satu golongan logam yang reaktif, yaitu adalah golongan 1A, maka yang akan tereduksi bukanlah si Na plus, melainkan reduksi air, yang dimana reduksi airnya adalah 2H2O. Oke, 2H2O ditambahkan dengan 2 elektron akan menjadi yang namanya gas H2 ditambahkan dengan 2OH- dalam bentuk aquos. So, sehingga berarti di katodanya ini akan terbentuk sifat yang basah. Nah, di anodanya di sini sebenarnya that's why kenapa kalau ngerjain elektrolisis ini agak sedikit tricky, karena kalau anoda itu kan tergantung sama jenis elektrodanya. Nah, kalau misalnya elektrodanya ini adalah elektroda inert, sama tak inert kan beda tuh ya. Kalau inert kan ketika misalnya kita bahas inert, itu yang akan teroksidasi itu kan anionnya. Tapi kalau tak inert, yang teroksidasi adalah anodanya. So, ini kita anggap dulu yang inert aja dulu ya, yang inert dulu. Karena Cl min berarti ngikutin formula yang X 2X min, berarti 2 Cl min akan menjadi X2 ditambahkan dengan 2 elektron. So, kalau ini kita total reaksinya, maka apa? 2H2O ditambah dengan 2 Cl min akan menjadi yang namanya H2 dalam wujud gas. Ini aquos ya. Kemudian ini dalam wujud gas ketemunya. Berarti ini liquid, ini aquos, kemudian ditambahkan dengan Cl2 dalam wujud gas,
ditambahkan dengan 2 OH- dalam bentuk aquos. Nah, tapi ingat, yang namanya kan ketika elektrolisis, berarti ini kan kita punya sebelum kita mau elektrolisis kan berarti di sini sudah ada yang namanya Na plus sama Cl min. Nah, ternyata apa namanya? Ketika dielektrolisis ternyata ada pendatang baru, yaitu adalah H2, Cl2 sama OH-. Maka apa yang akan terjadi? Ya, yang akan terjadi adalah Na-nya akan bereaksi dengan OH- membentuk NaOH. Cl2-nya ya sudah biarkan. Nah, di sini Cl2-nya bukan hasil reaksi ya, tapi dari awal. Jadi di sini udah jelas banget ya bahwa Cl2 kalau kita lihat nih pilihannya nih, Cl2 pada anoda oke. Yang B Cl2 pada katoda salah. Ya, udah jelas salah nih. Yang C Cl2 dan H2 pada anoda salah. Cl2 dan H2 pada katoda salah. So jawabannya masuk akal, coba yang A. Udah. Jadi sebenarnya kalau emang kita nggak mau habis pikir yang di bagian belakangnya ini, ternyata di bagian depannya ini sudah membantu kita untuk mendapatkan jawaban yang pas. Ya. So nomor 7 adalah A. Cuman di sini kenapa kok bisa dapat NaOH dalam bentuk larutan? Karena di sini sebelumnya ini kan ada Na plus dan hasilnya ada OH-, makanya hasilnya adalah NaOH. Ya. Oke, so nomor 8. Senyawa fluorin yang banyak digunakan bahan pendingin. Ini gampang nih. Klor fluorokarbon. Nah, ya udah. Klor Cl FC. Nah, cari nih yang ada 3 unsur ini. CFCl atau ClFC. Yang mana? Ya. Jadi nomor 8 jawabannya adalah yang C. Seperti itu ya. Jadi klorfluorokarbon atau kita kenal dengan namanya freon ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 7 dan nomor 8-nya dan kita akan lanjut ke 2 soal terakhir untuk tes formatif 1. Nah, pembuatan Br2 tidak dilakukan dengan menelektrolisis larutan NaBr melainkan dengan mengalirkan Cl2 ke dalam larutan NaBr karena apa? Oke. Sebenarnya untuk yang ini untuk elektrolisis NaBr itu sebenarnya nggak salah ya, tapi lebih dipilih mengalirkan Cl2 ke larutan NaBr. Sehingga reaksinya kalau nomor 9 kalau kita bikin tuh begini. Cl2 ditambah dengan NaBr, maka akan terbentuklah NaCl ditambahkan dengan Br2. Yang dimana ini bentuknya gas, ini larutan, ini jadinya larutan. Nah, hal ini disebabkan oleh apa? Nah, FClBri di mana ini kalau kita bisa bilang ada yang namanya reaksi pendesakan halogen. Ya, pendesakan halogen. Jadi yang atas itu bisa ngegusur yang bawah dari pasangannya. Atau ibarat kata tuh yang atas itu bisa nikung yang bawah. So, Cl sama Br, kita lihat nih posisinya. Cl di posisi nomor 2 dan Br di posisi nomor 3. Nah, berarti apa? Karena Cl di atas, berarti Cl ini bisa nikung Br dari yang awalnya Br ini temenan sama Na, ditikung nih sama si Cl. Sehingga Cl-nya berikatan dengan Na, Br-nya yang hasil tikung jadi jomblo. Ya, seperti itu. Nah, dimana ini reaksi totalnya ini 2 ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu reaksi pendesakan halogen. Ya, yang atas bisa mendesak yang bawah. Alias yang atas ini akan mengalami yang namanya reduksi. Ya kan? Mengalami yang namanya reduksi, yang bawah akan mengalami yang namanya oksidasi. Atau mungkin saya tulis di sini aja ya. Atas mengalami reduksi, yang bawah akan mengalami oksidasi. Dan ini terbukti dari apa? Dari Bilox. Ini 0, sedangkan di sini Cl-nya jadi -1. Ya kan?
Nah, Br darinya -1 dia jadi 0. Berarti apa? Br-nya mengalami oksidasi. Yang bawah nih Br-nya mengalami oksidasi dan Cl yang atas mengalami reduksi. So nomor 9 jawabannya adalah yang B, karena ion Br minnya, karena kan kalau kita rinci banget reaksi daripada yang di atas ini, reaksi yang di atas ini sebenarnya saya tulis ulang aja deh. Cl2 dalam wujud gas ditambahkan dengan Na plus tambah Br min. Nah, kan begini ya harusnya kalau mau dijabarkan. Nah, terus hasilnya apa nih? Ya udah, Na-nya ketemu sama Cl, Br-nya dioksidasi. Nah, sehingga jadi Br2. Ya udah, berarti Na plus tambah Cl min ditambahkan dengan Br2. Ya, dalam wujud gas ini. Ini dalam bentuk aquos, ini dalam bentuk aquos. Dan ternyata kita butuh Na-nya masing-masing 2. Ya, sama Cl minnya sama Br minnya masing-masing 2. Sehingga persamaan reaksi daripada yang ini kalau kita totalin, kita gabung sama ion-ionnya, hasilnya yang atas ini, ya. Oke, nomor 10, nomor terakhir untuk tes formatif 1. Fungsi AgI perak iodida dalam fotografi berfungsi sebagai bahan yang peka cahaya. Ya, ini udah Bang. Ini pengetahuan umum ya, ini enggak ada alasannya kenapa. Intinya yang pasti AgI ini kalau dipakai dalam fotografi karena fungsinya yang peka terhadap cahaya. Nah, kalau pelarut, pembersih sama pengembang ini nanti ada lagi ya. Oke, so kita lanjut ke tes formatif yang kedua. Oke, so kita lanjut ya ke tes formatif yang kedua. Oke, so kita hapus. Kita lanjut ke tes formatif yang kedua dari nomor 1. Nomor 1 diketahui bahwa kita punya molekul OF2 Cl2O atau OCl2 Br2O. Kira-kira kesamaannya apa sih? Oke, di sini ditanya ada unsur halogennya ya kan. Maksudnya biloxnya berapa? Terus bentuk molekulnya gimana? Terus memiliki 2 ikatan sigma. Oke, kita cek dulu ya. Oke, jadi kalau buat daripada OF2, OF2 itu kan berarti kalau misalnya kita hitung aja langsung ya, kita coret-coretan aja, kan berarti ini pasti O itu pasti -2, karena selalu kalau temennya sama non logam O itu pasti -2. Jadi -2 sama dengan 0, jadinya ini satunya adalah +2, berarti di sini F-nya adalah +1. Kemudian OCl2 sama OBr2. Ya udah, berarti -2 sama dengan 0, berarti ini +2, berarti Cl-nya ada +1. Terus ini -2 sama dengan 0, ini juga sama +2, berarti ini +1. Oke, berarti untuk nomor 1 ini dicek benar. Kemudian bentuk molekul, oke, BCD ini bisa kita langsung sekaligus kerjain, yaitu adalah untuk O tangannya kan 6, 1 2 3 4 5 6, kemudian ketemu sama F. F tangannya kan 7 nih, 1 2 3 4 5 6 7, and then berarti F nya ini juga 1 2 3 4 5 6 7, sehingga di sini berikatan. Nah, dari sini kita punya informasi bahwa apa ya, kita punya PEI nya ini 2, PEB nya 2. Dan otomatis kalau misalnya PEI nya 2, apalagi kalau misalnya ini mungkin bakal sama persis ya, karena FCl itu OCl2. Nah, ini kan cuma tinggal ganti ganti unsur aja sebenarnya. F-nya ganti Br, F-nya diganti Cl kan gitu. Ya udah, ini kita ganti Cl dulu, ini kita ganti Cl. Terus ini kita ganti Br, ini kita ganti dengan Br. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa mereka bertiga itu mempunyai PEI 2, PEB-nya 2. Sehingga kalau namanya PEI 2, PEB 2, nggak mungkin dong yang namanya tetrahedral. Karena tetrahedral itu kan tetrahedral tuh PEI-nya 4, PEB-nya 0 ya. Oke. Nah, jadi bentuknya apa nih? Kalau misalnya
PEI-nya 2, PEB-nya 2, yaitu adalah bengkok ya. Bengkok atau huruf V. Nah, so berarti ini udah jelas salah yang B. Kalau yang C SP3 benar, karena kalau misalnya namanya ini kan 4 berarti SP3 ya pasti. SP3 ini atau kita punya 4 domain elektron, otomatis ini pasti SP3 dengan pasangan elektron bebasnya 2 biji. Oke, benar. Memiliki 2 buah ikatan sigma, benar ya, karena ini adalah kovalen tunggal. Nah, berarti oke. Ya benar, berarti jawaban untuk nomor 1 ini adalah yang B, karena bentuknya bukan tetrahedral, melainkan bengkok atau huruf V. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini berdasarkan persamaan reaksi Cl2O tambah dengan CaOH 2 kali. Itu akan membentuk yang namanya CaOCl2 ditambahkan dengan yang namanya ditambahkan dengan namanya adalah H2O. Nah, karena berhubung kita cuma nanya senyawa yang dihasilkan aja, ya udah kita nggak perlu ribet-ribet nyetarain deh. Maka nomor 2 jawabannya adalah yang D. Nomor 3, diiodin pentaoksida merupakan anhidrit daripada hasil pemanasan dari asam apa nih? Nah, ini ya HiO3 kalau misalnya kita uraikan akan atau dipanaskan akan terurai menjadi IO2E2O5 ditambahkan dengan yang namanya H. Nah, ditambahkan dengan H2O. Nah, otomatis di sini kita tembak 2 ya. Ya udah. Berarti hasilnya atau misalnya jawabannya adalah yang C. Ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 1 sampai nomor 3-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 4, 5 dan 6. Oke, jadi nomor 4, asam bromida tidak dibuat dari reaksi natrium bromida dengan asam sulfat sebagaimana dilakukan dalam pembuatan HCl. Oke. Nomor 5, untuk pembuatan asam bromida itu kalau untuk asam halida biasanya adalah mereaksikan garamnya dengan asam sulfat pekat. Nah, kalau misalnya NaCl ditambahkan dengan H2SO4 yang pekat, ya ini benar hasil reaksinya adalah HCl ditambahkan dengan yang namanya Na2SO4. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, akan tetapi masalahnya adalah ketika kita mereaksikan NaBr dengan asam sulfat pekat, itu reaksinya hasilnya bukanlah bukan NaBr, bukan HBr. Nah, jadi kalau misalnya ini, nah tapi kalau misalnya ini hasilnya intinya bukan nggak bisa buat didapetin HBr. Nah, hasilnya gimana kalau mau dapat HBr? Kita ganti jadi asam fosfat. Nah, ini baru bisa HBr ditambah dengan Na H2PO4. Seperti itu. Jadi kalau untuk untuk BR, jadi untuk F sama Cl itu masih bisa pakai asam sulfat. Tapi kalau udah Br sama iodin itu udah nggak bisa pakai asam sulfat, melainkan pakai asam fosfat. So, alasannya kenapa? Karena ini jawabannya. Ion bromida mudah dioksidasi oleh bromin. Nah, jadi karena berhubung kalau misalnya kita reaksikan nih NaBr dengan H2SO4. Nah, jadi kalau misalnya saya tulis saja ya. NaBr kalau misalnya campur H dengan H2SO4, hasilnya bukan HBr melainkan hasilnya adalah Br2 ya, ditambah dengan sesuatu. Jadi emang nggak sesuai hasilnya. Jadi kalau misalnya kita mereaksikan asam natrium bromida dengan asam sulfat pekat, itu hasilnya adalah bromida, di mana ion bromida ya, bromida nih di sini akan dioksidasi menjadi bromin alias Br2 ya. Br-
dioksidasi menjadi Br2. Nah, Br2 yang di bawah seperti ini. Oke, itu nomor 5, jawabannya D. Nomor 4 ya, sorry, itu nomor 4. Nah, nomor 5 terkait dengan asam halida. Nah, ini asam halida ini juga udah jelas banget bahwa gampang logikanya kalau asam halida karena berhubung yang namanya semakin kuat asamnya itu kan karena semakin mudah melepaskan ion H+. Nah, di mana karena berhubung F itu kalau kita urutkan berdasarkan kan FCl-Bri, berarti karena berhubung ini jari-jari atomnya semakin bertambah. Nah, ya kan, jari-jari atomnya bertambah, berarti kemungkinan untuk melepas H+ itu semakin besar. Karena apa? Gaya tarik ke intinya semakin kecil. Nah, berarti Hi ini akan semakin banyak H+-nya dibandingin sama Br. Jadi jawabannya ini yang nomor 5 adalah yang A ya. Yang B ini udah jelas salah karena HF ini merupakan asam lemah juga. Ini HBr, oke, ini udah jelas salah. Ini apa lagi? Ya udah. Nomor 5 jawabannya adalah yang A. Jadi ini jari-jari atom bertambah. Lebih mudah melepas H+. Nah, seperti itu ya. Karena jauh dari tarikan intinya semakin lemah. Oke, nomor 6. Nomor 6, kekuatan asam hipohalit. Nah, kalau udah ada oksi seperti ini. Nah, kalau ini sesuai banget sama kayak urutan dari atas ke bawahnya. Jadi HFO itu lebih besar daripada HClO, lebih besar daripada HBRO, lebih besar daripada HIO. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, tapi sebelum itu mungkin yang akan saya tambahkan karena gini. Terkait dengan HI, HBr, HCl sama HF. Kalau misalnya ditanya bukan kekuatan keasaman ya, misalnya terkait dengan titik didih, urutannya yang pasti nggak begini ya, hati-hati. Oke, kalau misalnya untuk kalau kekuatan asam halida itu kita lihat daripada langsung aja kira-kira dia bisa melepas H+-nya bagaimana sesuai dengan jari-jari atom. Tapi kalau misalnya untuk kayak asam oksohalida ya, ini oksohalida nih ada O sama oksigen sama halida itu sesuai dengan urutan dari paling atas itu paling besar ya. Nah, terus juga ada lagi asam oksohalida juga yang kalau misalnya oksonya makin banyak. Nah, jadi kalau kita bandingin kalau kita bandingin HClO misalnya atau HBrO atau biar yang biasa HCl ya. Misalnya HClO dibandingin sama HClO2 sama HClO3 sama HClO4 kira-kira bagaimana? Nah, kalau ini itu semakin banyak O-nya semakin asam ya. Nah, jadi sedikit berbeda ya. Kalau ini semakin banyak semakin banyak O-nya itu menandakan dia semakin asam ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus nomor 4 sampai nomor 6 dan kita akan lanjut ke soal nomor 7 dan 8. Nomor 7 untuk pembuatan asam halit ya. Asam halit ini adalah salah satu asam halit yang dimana asam halit itu adalah yang kalau kita bikin HXO2. Nah, kalau asam halida HX aja gitu kan. Kalau asam halat itu adalah HXO3, makanya namanya asam perklorit. Klorit sama asam klorat. Nah, klorit itu karena ClO2. Kalau jadi ClO3 dia jadi asam klorat. Kalau misalnya dia pakai cuman O-nya cuman satu, namanya asam hipoklorit. Nah, hipohalit. Nah, seperti itu ya. Nah, dimana untuk membuat asam klorit itu pasti butuh banget yang namanya ini. Nah, jadi ini udah pasti ya. Reaksinya adalah mereaksikan asam sulfat dengan BaOCl2 dua kali ya.
Jadi nomor 7 ini jawabannya adalah A. Nomor 8, hasil disproporsionasi dari penguraian kalium tanpa katalis. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat daripada soalnya ini udah jelas ngawur. Kalium cuman K doang diuraikan. Gimana? Apa yang mau diuraikan? Dia unsur. Nah, kan nggak bisa dong. Nah, cuman kalau misalnya kita lihat daripada materi yang di depannya, ternyata kalau kita lagi bahas di sini, ini adalah kaliumnya adalah kalium klorat. Nah, ya, yaitu adalah KClO3. Dimana kalau misalnya KClO3 ini kalau dipanaskan atau diuraikan tanpa katalis akan membentuk yang namanya KCl ditambahkan dengan yang namanya KClO4 ya. Nah, jadi KClO4. Ya udah. Berarti ini kalau kita setarakan jadinya adalah 4 KClO3 terus ini 3 KClO4 ditambah dengan KCl. So, hasilnya adalah jawabannya kalium klorida atau KCl dengan kalium perklorat ya. Ini yang perklorat ya, ClO4. Kalau ClO2 klorit ya. Jadi kalau misalnya ClO atau XO berarti perklorit. Kalau misalnya XO2 halit alias klorit. Kalau misalnya XO3 jadinya klorat ya, asam halat. Kalau XO4 asam perklorat berarti asam perhalat ya, perhalat halogen ditambahin at maksudnya. Seperti itu. Jadi asam yang jadi apa namanya? HClO4 jadi namanya perklorat ya. Jadi ini kalium, ini perklorat. Oke, jadi nomor 8 ini kalau misalnya kita jawab sebenarnya nggak bisa karena soalnya udah jelas salah, ngawur. Kalium nggak bisa diuraikan. Yang kalau mau di soal ya kita benerin dulu, kita revisi, yaitu adalah kalium klorat atau KClO3. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini langsung aja di sini aja ya. Nomor 9 dan 10. Untuk nomor 9, gas yang dihasilkan ketika fosfor atau P direaksikan dengan bromin kemudian dilarutkan ke dalam air. Nah, oke. Jadi ini reaksinya adalah 4 ditambahkan dengan Br2, bromin Br2. Nah, ini hasilnya adalah PBr3. So berarti ini kita butuh 3, ini kita butuh 2, ini berarti kita butuh 2. Kemudian dilarutkan ke dalam air, berarti ditambahkan dengan H2O. Hasilnya apa nih? Ya, hasilnya adalah asam bromida ditambahkan dengan apa? H3PO3. Seperti itu. So berarti di sini ini butuh 2. Terus ini ini butuh 2 juga. Berarti 6 tambah 2 8, jadinya ini 4. Sorry. Ini 6 HBr ya. Ini 6 HBr karena BR-nya ada 6. Terus P-nya ada 2, berarti ini 2. Berarti 6 tambah 6 12. Berarti di sini H2O-nya butuh 6. Nah, jadi reaksinya berkelanjutan seperti ini. P tambah Br2 menjadi PBr3 tambah 6H2O, kemudian dilanjutkan lagi menjadi 6HBr ditambahkan dengan yang namanya H3PO4. Oke, mungkin ini kita bikin reaksinya di bawah aja deh ya. Nah, seperti ini. Biar enak. Oh, ternyata ini emang 2 reaksi gitu. Oke, so untuk nomor 9 jawabannya adalah B berdasarkan reaksi yang ini. Yang I juga bisa ya. Untuk yang I berarti I2 PI3 tambah 6H2O menjadi 6HI tambah 2H3PO3. Nomor 10, larutan garam dapur jenuh akan mudah dikristalkan apabila ke dalamnya dicampurkan apa? Oke, nomor 10 ini kira-kira dicampurkan gas apa nih ya? Kira-kira larutan garam dapur jenuh akan mudah dikristalisasikan apabila dikristalkan apabila ke dalamnya dicampurkan. Jawabannya adalah yang A.
Menurut persamaan reaksi yang seperti ini, NaCl aqueous ditambahkan dengan HCl dalam wujud gas, ini akan menyebabkan NaCl-nya ini dalam bentuk solid ditambahkan dengan H2O dalam bentuk liquid, ya. Oke, so untuk nomor 10 jawabannya A ya, sesuai dengan teori yang ada di sini. Nah, jadi kenapa kok nggak larutan HCl pekat ini? Karena kalau misalnya dimasukkan ke dalam ketiga biji yang di sini, dia masih NaCl yang bukan kristal, alias juga bukan kristal yang sukar larut, melainkan masih kristal yang gampang larut. Jadi kalau dicampurkan gas HCl, di mana di sini nih untuk NaCl-nya di sini ini adalah kristal garam dapur yang sukar larut dalam air. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dicampurkan air ya udah reaksinya stop, ya. Oke, so kita lanjut ke tes formatif yang ketiga ya. Jadi untuk sampai sini dulu untuk tes formatif yang keduanya. Kita hapus untuk nomor 7, 8, 9, 10 di tes formatif kedua, dan kita lanjut ke tes formatif ketiga dari nomor 1. Untuk soal nomor 1 di sini kita punya informasi bahwasanya contoh halida ionik. Halida ionik itu biasanya kalau ketemu sama halida plus logam. Nah, ini bisa pilihannya ya. Ada logam golongan 1A, terus 2A. Kemudian ketemu sama lantanida dan beberapa, nggak semuanya ya, beberapa logam transisi. Nah, dari sini kita cek dulu ada nggak yang golongan 1 atau golongan 2A temannya. Ternyata ada. Mana tuh? Ya, ini yang A. NaF. Nah, berarti NaF ini adalah contoh halida ionik. Sedangkan yang di bawah ini adalah halida kovalen, ya. Oke, kemudian nomor 2, senyawa ini di bawah ini yang memiliki tingkat kovalensi tertinggi. Nah, OS ini kalau kita bandingin, ini yang paling tinggi tingkat kovalensinya adalah yang A, yaitu adalah OSF6. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Kita lanjut ke nomor 3, 4, dan 5. Senyawa berikut yang termasuk ke dalam halida jembatan. Nah, ini juga ada ya di bukunya, yaitu adalah antara jadi jembatan halida ini terbentuk antara 2 atom atau paling ini 3 atom ya. Nah, jadi untuk nomor 3 ini jawabannya ada beberapa versi. Nah, AlCl3 ini adalah bentuk senyawa dimer, bentuk yang dimer. Terus kemudian BeF2 dan BeCl2. BF2 dan BeCl2 yang dimana membentuk rantai tak terbatas. Nah, jadi membentuk rantai tak terbatas. Jadi jatuhnya nih kayak membentuk rantai tak terbatas, dimana biasanya ada yang namanya ikatan kovalen koordinasi. Tapi kalau enggak ya intinya ini jatuhnya tuh nanti kayak polimer ya, kayak polimer. Jadi semakin lama tuh jadi kayak ada jembatannya tuh. Kayak misalnya nih di sini nih ke sini ini ada jembatannya begini, set jembatannya lagi, kurang lebih seperti itu. Jadi nomor 3 jawabannya adalah Al2Cl6, yaitu terkait dengan dimer AlCl3. Nomor 4, reaksi pembuatan halida anhidros yang termasuk pertukaran halogen adalah yang mana nih? Nah, FCl. Oke, kita cek dulu ya. Kalau yang A, I think enggak ini enggak ada hubungannya sama pertukaran halogen karena enggak ada tertukar halogen sama sekali. Mana yang ada? Ya, udah jelas banget ya. Di sini P ketemu sama Cl, tapi berubah jadi P ketemu sama F, yang dimana F itu sebelumnya ketemu sama Sb. Ya. So nomor 4 jawabannya adalah B.
Lanjut ke nomor 5. Reaksi halogen dapat membentuk senyawa antar halogen AX7 adalah yang mana? Nah, untuk nomor 5 ini terkait dengan persamaan reaksinya seperti ini. F2 hasilnya ternyata maunya adalah IF7. Bisa nggak? Bisa. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan supaya biar terjadi? Nah, maka harus dilakukan pada reaksi yang kurang lebih yang cukup panas. Emang panas sih ya, nggak mungkin kalau ini nggak panas. Dari 250 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Nah, jadi ketika kita mereaksikan gas iodin dengan gas fluor pada suhu segini, maka akan terbentuklah senyawa antar halogen IF7. So nomor 5 jawabannya adalah yang C ya. Sisanya kalau misalnya F2 tambah Cl2, ini hasilnya ClF3 ya, tergantung. Mungkin ini kita bahas jabarin dikit aja ya. Kalau yang A F2 tambah Cl2 itu kemungkinannya ada 2. Kalau enggak hasilnya adalah ClF, ClF atau ClF3. Yang dimana kalau misalnya untuk untuk ClF ini adalah kondisi 200 derajat, sedangkan ini 300 derajat Celcius. Dengan kondisi di sini juga F2-nya berlebih. Untuk yang B, F2 ditambahkan dengan Br2, ini pun juga jawabannya ada 2. Kalau diencerkan, berarti ini jawabannya adalah Br F3, sedangkan kalau yang satunya lagi adalah Br F5. Yang dimana ini adalah F2 encer, kalau di sini adalah F2 sisa atau berlebih. Nah, kalau yang C F2 tambah I2, ini pun juga ada 2 kondisi. Kalau yang 250 sampai 300 hasilnya adalah IF7. Kalau misalnya ini adalah IF5. Ya, dimana IF5 ini kalau cuman 20 derajat Celcius saja. Ya. Untuk yang D I2 tambah BR2, maka hasilnya adalah ternyata di bukunya nggak ada dikasih tahu. Jadi nggak bakal saya bahas, dibiarkan aja ya. Jadi nomor 5 jawabannya adalah C ya, sesuai dengan yang di sini. Kalau misalnya ketemu AX7 atau IF7 ya berarti AX7 yang dimana halogen yang satunya ada 7 unsur, itu kalau misalnya kita reaksikan F2 sama I2 pada kondisi 250 sampai 300 derajat Celcius. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 3, 4 dan 5-nya karena ini sebenarnya di modul terakhir ini benar-benar full teoritis banget. Oke, nomor 6 terkait dengan kereaktifan senyawa antar halogen. Ini ada di halaman berapa? Di halaman 9.70 ya. Ada di halaman 9.70 di mana ada urutannya tuh. Dari ClF3 lebih besar daripada BrF5 ya. Kemudian lebih besar daripada IF7, lebih besar daripada ClF, kemudian lebih besar daripada BrF3, kemudian lebih besar daripada IF5, terus kemudian lebih besar daripada BrF, kemudian lebih besar daripada IF3, lebih besar daripada IF. Dan kalau kita lihat ternyata mana yang mendekati, kalau misalnya kita bahas cuma 4 nih antara yang benar nih, coba yang A, IF lebih besar BRF. Salah, kebalik ya, ini jelas salah. Kemudian nomor yang B, IF3 sama IF5. Ternyata besaran IF5, salah. BRF3 sama BRF5, salah. Ya udah, mana yang benar? Ya udah, jawabannya adalah yang D ya. Oke, itu untuk nomor 6. Nomor 7, hasil ionisasi daripada ICl itu gampang. Yang satu Cl-nya hilang jadi imin. Terus kemudian yang satu lagi adalah Cl-nya nambah. Nah, tapi kondisinya di sini jadi ICl 2+. Nah, atau mungkin mau ditulis begini juga nggak apa-apa ya. Nah, jadi jawabannya nomor 7 adalah yang A.
Ini sama kayak ketidakstabilan PCL. PCL 5, masih ingat PCL 5 itu terurai menjadi PCL 4 min ditambahkan dengan PCL 6 plus. Seperti itu, ya. Oke, untuk nomor 8. Hasil reaksi yang terbentuk antara ClF3 ditambahkan dengan BF3, ini hasilnya apa nih? Ya udah. Berarti ini kan kurang lebih sama kayak donor-donoran ya. Sehingga berarti ClF-nya ini 4 plus ditambahkan dengan BF2 min. Sorry. Ini kebalik. BF2-nya bukan BF2 yang min, tapi BF4 ya. Jadi ini ada di halaman berapa tadi bukunya? Halaman 9.69, satu halaman sebelum atau halaman sebelum yang nomor 6 ya. Ini ClF2 plus tambah BF4 min ya. Oke, so nomor 8 jawabannya adalah ya D. Dan kita lanjut ke soal nomor 9. BRF3 terurai menjadi ini. BRF3 dapat digunakan sebagai pelarut bukan air yang baik. Dikarenakan apa? Karena dia kan ini ya, pelarut bukan air yang baik kan karena berhubung dia mengalami ionisasi. Nah, cuman beda ionisasinya dari BRF3 itu adalah BRF2 plus tambah BRF4 min. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Jadi pelarut bukan air kalau misalnya kita bisakan dengan pelarut bukan air yang baik itu kurang lebih mirip kayak pelarut air yang dimana dia bisa mengalami ionisasi atau autoionisasi ya. Oke, so nomor 10, hasil penguraian termal senyawa polihalida RbIcl2. Oke, berarti ini kan akibat daripada RbIcl, berarti Rb plus ditambah dengan ICl2 itu kan berarti Cl min ditambahkan dengan ICl